keluar dari sorga itu adalah karena hasad. Kita setiap selesai sholat subuh minta dibersihkan dari hasad. Ayatnya jelas, semua hafal. Wa min syarri hasidin. Ya Allah, bersihkan hatiku dari penyakit hasad ya Allah. Amin. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. 50% hasad. Bagaimana melengkapkannya jadi 100%? Wa hubbu zawaliha. Ingin supaya nikmat orang itu hilang. Dari hasad maka muncullah hasud. Bu, ya, si Anu kabarnya beli mobil baru, muncul hasud. Iyalah, dia kan tuyulnya banyak. Pak, ya, si Anu kan kerjanya sama dengan bapak, betul. Kenapa rumahnya lebih bagus? Ya, dia pesugihan, punya babi ngepet, lilinnya nggak mati-mati. Ini semua berasal dari penyakit hati, penyakit kolbu, penyakit yang bersalah. Bagaimana cara membuangnya? Kalau ada teman dapat nikmat, kita doakan. Sama-sama satu sekolah, sama-sama kuliah satu kampus, sama-sama wisuda, tapi ternyata jodoh tak datang tiba-tiba. Teman nikah duluan. Kira-kira kalau teman nikah duluan, kita datang kondangan apa enggak? Datang. Doakan apa enggak? Naik ke atas doakan. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau tulus hatinya, pasti plong doanya. Tapi kalau sudah sakit hati, hasad, dengki, dendam, kesumat, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fil khair. Kamu kan satu sekolah sama dia? Iya. Kamu kan satu kampus sama dia? Iya. Kok dia duluan nikah? Iyalah, dia pakai pelet. Kalau jodoh takkan kemana. Betul? Bu, iya. Itu kan teman anak ibu. Iya. Yang dulu sering main ke rumah kan? Iya. Kok dia nikah duluan? Biasa, kecelakaan. Lihat aja perutnya gede. Padahal dia habis makan lontong sayur 2 piring. Kita sudah memfitnah. Andai ucapanmu benar, ribah. Andai ucapanmu tidak benar, dosanya 2. Yang pertama ribah, yang kedua fitnah. Fitnah ini luar biasa, lebih kejam dari Fitri. Mohon maaf Ibu Fitri, jangan terusin. Jadi kalau ada teman kita nikah, ya kita senang. Kamu kok masih jomblo? Kenapa belum menikah? Aku sangat dekat dengan dia. Kalau dia minum, aku merasa sudah minum. Kalau dia makan, aku merasa sudah. Kalau dia nikah, aku merasa belum nikah. Tapi insya Allah tak akan lama akan tiba. Surat undangannya sudah aku cetak. Terus orangnya nyusul. Mudah-mudahan yang belum dipertemukan jodoh didekatkan Allah jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Pak Ustadz, nggak salah juga atuh. Saya kan mendoakan anak saya kan doakan keponakan saya. Jodoh sudah dituliskan Allah Subhanahu wa ta'ala, betul? Satu dunia menghalangimu, tapi kalau kata Allah jadi, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi seluruh alam semesta mau, tapi kalau tidak kata Allah maka tidak akan terjadi. Tapi tetap ada usaha. Ini nggak mandi-mandi udah 3 hari. Taik mata sebesar bakso. Terus ditanya, kamu nggak berusaha untuk mandi bersih cari jodoh? Kalau jodoh takkan kemana. Kamu nggak mandi bersih-bersih diri, yang penting hatinya. Kalau ada orang seperti ini, campakkan ke kolam ikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jadi menghilangkan hasad adalah mendoakan saudara kita di hadapannya. Lahir anaknya, akikah, kita datang apa enggak? Kalau enggak diundang jangan. Datang. Kamu enggak datang acara akikah anaknya, saya enggak bisa makan kambing. Jangankan makan kambing, ngelihat kambing darah saya udah naik. Sebenarnya bukan salah kambing, tapi karena sakit hati. Apa enggak sakit hati? Teman baru nikah Januari, April anaknya lahir. Memang zaman sekarang aneh luar biasa. Pas ditanya, ini kok terlalu cepat? Ini namanya minimalis. Gak perlu 9 bulan 10 hari. Tapi insya Allah jamaah Az-Zikra semuanya tetap 9 bulan 10 hari. Amin. Jangan sampai hati kita busuk. Kita tetap datang dan doakan. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau hafal doa bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda. Yang penting mendoakan. Kalau bisa ngomong, ucapkan semoga anaknya selamat menjadi penghafal Quran, terselamat dari narkoba, jangan sampai main game online, jangan sampai geng motor, jangan sampai ketabrak truk. Mudah-mudahan anak kita soleh dan solihah. Anak-anak kecil datang dibawa pengajian, Masya Allah, tabarakallah. Istri pamit sama suami, saya mau ikut kajian. Siapa yang ceramah? Ustadz Abdul Somad, silakan. Nggak ikut, mau main gaple dulu. Mudah-mudahan diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Berapa banyak laki-laki yang nggak soleh, yang nggak baik, yang nggak sholat, yang nggak ngaji, tapi karena istrinya solehah berubah jadi satria baja hitam. Suami saya dulu nggak sholat Pak Ustadz, tapi terakhir sekarang gimana Bu? Udah meninggal. Saya ketemu dengan bapak-bapak. Bapak gimana ceritanya bisa jadi orang baik? Saya dulu Pak Ustadz nggak sholat, nggak suka pengajian. Tapi sekarang Ustadz Somad datang, tidurnya di rumah saya, makannya di rumah saya. Gimana ceritanya Bapak suka ngaji? Pas malam-malam, istri saya ngomong, Papa, nanti kalau Papa mati gimana ya? Pendek aja kalimatnya. Ustadz ceramah 1 jam nggak masuk ke hatinya. Tapi ibu ngomong singkat, kalau Papa mati nanti gimana ya? Akhirnya ucapan itu terngiang-ngiang di kepalanya. Kalau Papa mati gimana ya? Kalau Papa mati gimana ya? Kalau Papa mati gimana ya? Rumah tinggal, mobil tinggal, harta tinggal, tabungan tinggal. Tentu nanti dia akan nikah sama brownies brondong manis. Akhirnya taubat nasuha. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena lisanmu. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ustadz Somad ceramah kepada orang yang sudah baik-baik semua. Betul? Yang di kanan baik, yang di kiri baik, yang di depan baik, yang di belakang paling baik. Karena dari tadi cuma ngelihat tengkuk doang. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua kebaikan-kebaikan ini mesti kita jaga. Karena kalau sampai hasad, iyyakum wal hasada. Jangan sampai kamu kena penyakit hasad. Memangnya kalau kena hasad gimana? Kalau kena diabetes meletus, nanti kakinya busuk berulat diamputasi. Mohon maaf, kebetulan yang sudah kena. Kalau kebetulan ceramah saya mengena ke dirinya, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung dengar pengajian saya, pulang mati. Saya ceramah tidak ada ingin menyinggung siapapun. Saya hanya bicara saja. Saya tidak tahu latar belakang kita semua. Siapa yang sakit, siapa yang itu, siapa yang ini. Saya hanya bicara. Kalau kebetulan mengena, isi di luar tanggung jawab produser. Orang takut minum teh manis gara-gara divonis dokter kena diabetes.
Orang kita nyebutnya diabetes, orang barat menyebutnya diabetes. Orang kita nyebutnya kencing manis. Ibu minum teh? Enggak. Minum kopi manis? Haram. Minum susu manis? Enggak boleh. Kenapa? Karena takut divonis dokter kena diabetes kencing manis. Sudah terbayang dia nanti darah ini membeku. Kalau mau tahu bagaimana darah membeku, ambil gula, masukkan ke kuali, letakkan di atas kompor, panaskan kompornya, gula mendidih. Setelah gula mendidih, dingin, maka sendok yang di atas tarik ke atas, lengket, membeku. Begitulah darah membeku kalau terlalu banyak gula. Makanya orang di Jawa Barat minum teh tidak pakai. Ustadz Somad tahu kenapa di Jawa Barat minum teh nggak pakai gula. Kenapa? Karena orang Jawa Barat manis-manis. Ada yang ngasih tahu saya begitu. Nah, kalau sudah kena gula, maka takutnya luar biasa. Tapi ada yang lebih bahaya daripada gula. Apa dia? Hasad. Iyyakum wal hasada. Takutlah kamu kena penyakit hasad. Kenapa? Fa innal hasada, karena hasad yakulul hasanat, memakan semua amal-amal kebaikanmu. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Mau menikahkan anak, enggak pakai kompor gas, disediakan kayu tertimbun tinggi. Setelah kayu mengering, tiba-tiba anak kecil main api di dekat kayu. Tiba-tiba kayu tersulut, dalam 5 menit berubah menjadi arang, dalam 10 menit berubah menjadi debu. Debu dihembus hilang tak bermakna. Begitulah amal kita hilang. Sholat duhanya terbang, sholat tahajudnya melayang, zikir, infak, wakaf, sodakohnya hilang gara-gara penyakit hasad. Yang sudah kena penyakit hasad mudah-mudahan sembuh. Doakan Ustadz Somad yang ceramah jangan sampai kena hasad. Alhamdulillah, saya pergi ke rumah sakit, saya lihat daftar penyakitnya 2 meter dengan nama dokter spesialis. SPOG, spesialis obgyn. Spesialis obgyn itu spesialis kandungan, bukan spesialis jin. SPOT, spesialis ortopedi, spesialis tulang belakang, spesialis jantung, spesialis darah, spesialis kulit, spesialis THT, telinga, hidung dan tenggorokan. Tapi tidak ada dibuat di situ spesialis penyakit olbu, penyakit hasad. Andai ada dokter spesialis penyakit hasad, lalu Ustadz Somad dia periksa, dan ternyata ditemukan ada hasad di hati Abdul Somad 5%. Tiba-tiba dokternya nonton judul pengajian Abdul Somad di Masjid Az-Zikra tentang hasad. Apa kata dokternya? Komen, masa jeruk makan jeruk? Cerita hasad, dia sendiri hasad. Andai kita 1 kali hasad, tumbuh tai lalat 1. 1 kali hasad, tumbuh tai lalat 1. Wajah saya ini udah seperti kuali teflon, hitam semua, hasad. Allah masih sayang dengan Abdul Somad. Sekali hasad, istighfar dia tutupi. Kamu Abdul Somad nanti mau cerita tentang hasad, supaya jamaah tidak tahu kau hasad, kamu ditutupi dengan peci, ditutupi dengan sorban, ditutupi dengan Profesor Doktor Abdul Somad LC MA, tinggal almarhum. Padahal sebenarnya, makanya saya selesai tausiah, sebelum tausiah, ya Allah, jangan sampai yang kuceramahkan itu aku yang kena duluan. Jamaah juga doakan Ustadz Somad. Mau mendoakan Ustadz Somad? Doakan Ustadz Somad supaya mati husnul khotimah. Tapi doanya terlalu pendek. Saya mau tambah lagi Pak Ustadz. Apa doanya? Ya Allah, Ustadz Somad gemukkan dikit. Yang penting saya, yang gemuk silakan gemuk.
Yang kurus silakan kurus, nggak usah dengar omongan orang. Karena kalau dengar omongan orang kita capek. Apa kata orang kalau kita kurus? Kamu kayaknya mau mati. Apa kata orang kalau kita gemuk? Kamu kayaknya penyakitan nggak pernah olahraga. Capek kita. Dunia ini simple, dunia ini sederhana. Yang berat itu mikiran omongan orang. Betul? Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Tapi berat saya Pak Ustadz udah berat sekali. Justru yang berat itu yang masuk surga. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, maka dialah yang hidupnya diridhai Allah. Itu dalil bagi yang gemuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mau gemuk, mau kurus, yang penting sholat dan ibadah. Karena semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Yang kurus jangan ngejek yang gemuk jangan ngejek yang kurus. Kebahagiaan itu adalah ketika yang kurus dan gemuk sama-sama bisa tertawa tanpa beban. Kalau kita sudah terlalu memikirkan dunia ini, maka habislah energi otak kita, tak bisa memikirkan akhirat. Insya Allah kalau hatinya bersih, ngelihat tetangganya kurus, dia katakan bagus. Karena kalau kamu gemuk banyak penyakit. Dia lihat tetangganya gemuk, bagus. Karena kalau kamu kurus disangka kamu susah karena bertetangga dengan saya. Semuanya baik-baik saja insya Allah.